kalau mau nyari burung yang suka sama mistis-mistisnya ya Ngomongin mistis langsung mati lampu mas. Menarik ya. Lambang kinurmatan wong Jawa nyelarasake bumi banyu alam uga swara muda-mudi tuwa setri oke padha nyenengi dipakani diadusi kutub usia beraksi swara kutub mas ang lerempe ati krungu swara kutub mas ngedemenke ati. Oke, selamat malam. Pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali di Blangkon Muter bersama saya dan Mas Priyo. Tentunya dengan suasana yang berbeda ya Mas. Sebenarnya kita pengen suasana yang santai sih. Apalagi kalau kesempatan kita ini mas. Pengen sih keliling Kota ya. keliling kota, keliling Nusantara saya tuh pengennya. Cuman karena pekerjaan offline-nya saya Pengen. alhamdulillah offline-nya ada, jadi kan nggak kesampaian terus mas. Iya. Belum saatnya. Mungkin next Next. yang deket-deket dulu aja ya. Dari Iya. yang dulu itu sempat kita pengen area Magelang, Iya. area Purworejo, area Jawa Tengah lah, seputaran nggak jauh-jauh dari DIY mas. Betul. Jadi ya pengen muter aja kita. Iya. Gimana mas kesibukan hari ini mas? Ya Apa aja, Mas? masih sibuk dengan merawat burung perkutut Mas. Masih konsisten ya mas ya? Ya. Mau ngobrolin apa nih tentang perkutut? Kayak kalau malam-malam gini di outdoor tuh apa nih asiknya nih? Ya Misteri. kita bahas Lama nggak perkutut bahas yang misteri? ada lucu-lucunya Mas. Ya kan yang ada lucu-lucunya. Kan banyak nih mas. Kembali lagi ya yang ada lucu-lucunya nih ya. Iya. Ya kalau burung perkutut lokal kan penuh misteri Mas. Jadi di era gempuran ini mas, di era gempuran kayak Mas Pilar juga jangan salah, Mas Pilar juga sering bikin, walaupun kita sering membahas apa namanya yang lucu-lucu ya, Iya. perkutut misteri yang lucu-lucu, Mas Pilar juga tidak ketinggalan dengan teknologi ya. Iya. Jadi Mas Pilar awal-awal dulu Mas Pilar yang pertama kali bikin mas AI ya. Ya sebenarnya kan AI ya AI kecerdasan buatan itu kan memang anu ya Mas, di barat itu kan sudah familiar ya. Oke. Cuman ketika di Indonesia itu saya termasuk orang yang pertama Mas. Kenapa? Karena saya memang punya tim yang ngurusin apa media sosial ya, termasuk website pilarperkutut.com. Jadi memang orang itu kalau menangani apa website dan lain-lain itu kan harus informasi dari luar negeri kan up to date ya Mas. Up to date, apalagi temen yang nangani website itu kan berhubungan langsung dengan kayak apa namanya ya yang terjadi di luar ya Mas. Ilmu-ilmu untuk optimasi, untuk apa namanya, untuk website itu kan kalau nggak diperbarui terus-menerus tertinggal Mas. Seperti itu. Makanya ketika ada ada informasi Mas Pilar ini ada AI buat burung perkutut yang ini ya. Dulu tak pakai bisa booming Mas. Jadi di Indonesia yang pertama kali saya Mas. Untuk Burung perkutut. burung perkutut ya. Burung perkutut. Terus kemudian ketika masih dalam bentuk image atau JPEG file foto, sekarang ke video. Kalau video sepertinya kalau saya cek saya bikin di Asia masih saya Mas, Asia Tenggara ya. Karena kenapa kok saya bisa bilang seperti itu, karena sebenarnya Asia kan banyak ya Mas. Oke. Kalau di selain di Asia Tenggara itu saya belum, kemungkinan ada. Tapi kalau di Malaysia atau dari daerah Asia Tenggara itu masih saya Mas. Jadi memang dari gambar terus saya bikin video. Nah, cuman kalau video ini kebanyakan saya postingnya di TikTok. TikTok. Kenapa? TikTokers. TikTok
ular perkutut bisa dicari ya. Karena gini Mas Priyo, kalau saya posting di media sosial kayak Facebook itu resolusinya jadi kecil. Saya upload di Instagram pun cuma beberapa, yang bisa maksimal tuh di TikTok. Karena durasinya kan nggak lama Mas. Nggak lama. Oke Mas. Ya. Kita ini kan suasana malam Mas. Iya. Bukan trik sih. Gimana perkutut itu kan ya ada beberapa macam orang suka dengan aliran genre ya Mas ya. Genre Kategori. Ada yang suka suara, ada yang suka katurangan. Ya. Kemudian ada yang suka memang pure untuk yang penting buat kelangenan Mas. Nah cuman banyak di komentar juga banyak hal-hal yang baru pertama piara perkutut nggak cocok, entah itu mati, entah itu ditubruk kucing, entah itu lepas atau hal-hal lain lah Mas. Itu kan memang orang tua zaman dulu kan yang bilang kalau anak muda memang tidak boleh piara perkutut katanya. Cuman kembali lagi ada yang percaya, ada yang enggak. Nah untuk menghadapi itu kita atau teman-teman yang lain yang mencoba ingin pelihara, gimana sih Mas kiat-kiatnya Mas? Ya gini Mas, sebenarnya kalau orang tua zaman dahulu itu kan memang ngasih tahu kalau ada yang bilang bahwa kalau anak muda tuh nggak boleh melihara burung perkutut. Oke. Gitu. Di buku-buku juga ada yang tertulis seperti itu Mas. Nah kenapa? Karena burung perkutut itu kalau dari suara memang orang mudah suka ya Mas. Hanya saja burung perkutut ini ya dibandingkan dengan anggungan yang lain itu ada sesuatu hal mistis-mistisnya gitu loh Mas. Lucu-lucunya itu ya. Ya, jadi kenapa kok saya sering menyebut lucu-lucunya? Ada lucu-lucunya ya Mas. Itu bahasa samar-samar sih biar orang tuh nggak terlalu menakutkan. Ada gaibnya lah kayak gitu. Jadi ada yang tinggal di situ Mas. Jadi kalau masih anak-anak muda itu biasanya emosinya belum terkontrol. Jadi kalau kita kedapatan burung perkutut yang suaranya bagus, fisiknya bagus, tapi kok dalemannya ini, gaibnya ini negatif, ya ini akan berpengaruh ke si anak muda ini, mudah emosi, ya kan, mudah emosi, terus nggak sabaran dan lain-lain, gitu loh. Tapi kalau usianya sudah matang, maka si orang yang bersangkutan akan mengetahui, oh ini aku bisa emosi seperti ini, mesti ada bisa seperti ini karena burung perkutut ini. Nah kalau orang sudah dewasa kan ininya jalan Mas, dia lebih peka terhadap keadaan. Cuman ada loh Mas, walaupun dia maaf ya udah berumur, cuman karakternya masih seperti itu karena perkututnya kah atau karena memang wataknya atau gimana tuh Mas? Nah itu bisa karena kepribadiannya Mas. Kepribadiannya. Karena gini, orang itu usianya bisa tua Mas. Oke. Usianya bisa tua, tapi dari segi keilmuan, wawasan, pengetahuannya bisa kurang Mas. Jadi saya sering juga nemuin orang yang usianya lebih tua dari saya Mas. Oke. Dia ya sok komentar gitu loh, ya namanya perkutut kalau ada gaibnya tuh ya perkutut yang zaman dahulu, kalau yang sekarang nggak ada. Ya tak iya kan, ya Mbah, berarti si Mbah itu nggak salah Mas. Hanya saja tingkat keilmuan, wawasan dan pengetahuannya kurang, belum cukup. Jadi si Mbahnya nggak salah, masuk kan? Oke. Jadi ya itu tergantung sudut pandang orang masing-masing sih ya Mas. Iya. Mau jadi, percaya syukur, nggak percaya ya udah gitu kan. Jadi seperti itu salah satu alasannya karena memang di dalam burung perkutut itu kan ada yang tinggal ya, ada yang tinggal di situ yang itu bisa berpengaruh ke si anak muda ini Mas. Seperti itu. Itu bisa berpengaruh ke si pemelihara atau bisa menyebar ke dalam rumah? Bisa ke orang yang bersangkutan dan keluarga Mas. Orang bisa semua ya Mas ya? Bisa gitu. Tapi kalau anak muda kan
belum sampai ke situ mas, belum sampai berpikir sampai sejauh itu gitu. Jadi itu bedanya mas dengan burung anggungan yang lain. Kalau burung anggungan yang lain saya rasa nggak ada mas katurangan yang tertulis di buku ya, dijelaskan sedetail perkutut. Makanya kalau mau melihara yang aman-aman anggungan ya pelihara terikuku atau putar gitulah, aman-aman. Nah, cuman khusus yang perkutut ada juga ada pertanyaan mas, apakah burung terkuku atau puter bisa nggak sih itu? Ada yang bisa mas, tapi tingkatannya lebih rendah daripada burung perkutut. Oke. Meskipun ada yang bilang oh ini besar loh, tapi tingkatannya lebih rendah daripada yang di burung perkutut mas. Makanya di 5 wasto itu burung perkutut menjadi yang utama mas dibandingkan anggungan yang lain. Oke. Kenapa? Karena kalau burung ini yang tinggal ini mas itu bisa tingkatannya yang tinggi mas kalau di burung perkutut. Kalau terikuku dan puter enggak. Kalau meskipun ada tingkatannya masih di bawahnya perkutut. Mau ada banyak tingkatan ya? Iya, jadi ada yang dalemannya itu syekh itu kan beliau udah enggak mementingkan duniawi mas. Beliau yang diinginkan beliau adalah gimana caranya beliau ini dekat sama Gusti Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa. Oke mas, seandainya saya itu mikat atau nangkap burung perkutut di contoh ya, kan sini dekat makam Imogiri, dapat nih, itu pasti nggak kalau di dalam burung perkutut itu ada yang menclok atau ya diikutin atau ada goibnya mas? Kalau lokal kemungkinan bisa mas, bisa. Hanya saja kan butuh dikoreksi dulu mas. Jadi burung ini didapat di makam Raja-Raja Imogiri ya kan. Apakah burung ini dalamannya positif atau negatif ya perlu dikoreksi mas, nggak bisa ditelan mentah-mentah. Ini harus dikoreksi dulu, di-scan kalau bahasa perkutut, dikoreksi. Jadi harus dianalisa dulu ya. Dicek lah. Dicek itu. Ini dalamannya positif atau negatif. Kalau positif tuahnya buat apa? Gitu loh, besar apa enggak? Gitu loh. Terus namanya siapa kan butuh dikoreksi mas. Meskipun tampilannya bagus, tapi belum tentu ini burung ini bisa memberikan manfaat buat si pemilik mas. Butuh dikoreksi. Jadi sebenarnya burung perkutut itu kalau didalamin lebih jauh ya, lebih dalam ya bisa detail sekali mas, bisa detail. Jadi burung perkutut ini baik dipelihara apa enggak mas Pelar ya kan. Terus kalau baik tuahnya buat apa gitu loh. Terus ini besar apa enggak tuahnya. Terus yang tinggal di sini namanya siapa. Terus kalau ingin ketemu caranya gimana mas Pilar ya kan. Terus biar selaras caranya gimana. Wah banyak sekali mas. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ditanyakan ke saya ketika dulu saya sering men-scan burung perkutut mas. Minta tolong mas ini dicek burungnya positif atau negatif. Kalau negatif tolong dinetralkan dari jarak jauh kayak gitu. Ada yang gitu ya? Banyak mas aku dapat burung perkutut mikat, suaranya keras bagus. Cuman pernah dapat nggak sih orang yang nggak percaya gitu, wah kalau menghapus-hapus apa gimana ya mas? Itu kembali ke pribadi orang ya mas. Jadi memang ada beberapa yang burung perkutut aku melihara puluhan tahun juga nggak ada apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ada yang bilang seperti itu ya tak terima. Ya kan memang orang mau percaya apa enggak ya silahkan. Enak kan mas. Kalau ada orang yang nggak percaya juga nggak apa-apa. Gitu loh, kita kembalikan ke orang tersebut. Kan ada juga nih mas yang katurangan atau burung-burung yang memang yang unik lah. Unik dalam artian ya macam-macam lah. Saking banyaknya untuk saat ini ketika saya menganalisa katurangan perkutut, wah udah mungkin ratusan ya mas ya. Ratusan, di website saya nulis ratusan mas. Itu kan termasuk yang sering disebutkan di ini ya, di umum ya. Karena di situ tulis juga perkutut silver, padahal di zaman dulu nggak ada mas. Sama nama-nama kearifan lokal ya, sebutan di daerah-daerah itu kan juga banyak. Padahal juga burungnya sama gitu loh. Nanti akan bertambah terus mas. Nambah terus itu? Nambah terus. Misal seperti yang pernah dulu tak jelasin, perkutut golden dari Thailand disilangin sama
perkutut Majapahit atau perdaringan kebak, ya nantinya jadikan perkutut golden perdaringan kebak mas. Perkutut golden Majapahit, padahal itu kan hasil silangan. Gitu. Itu hasil silangan. Ya nanti kan mesti ada, kan sekarang belum ada. Golden mata merah, terus ada lurinya mas sampai dubur Majapahit. Jadi si peternak ini ketika ada ada burung dengan warna baru ya harus bisa memberi nama yang namanya ini bisa menjual mas. Nah gini mas, ini kan banyak teman-teman yang pemula atau anak muda nih, terutama Gen Z nih, mereka kan nggak paham soal itu. Mungkin ada yang paham karena kakaknya atau orang tuanya piara gitu kan. Setelah saya riset memang kan kebanyakan kan memang mereka nggak percaya mas. Masih belum percaya dengan hal-hal itu, hal-hal yang ada mistis-mistisnya gitu. Ya. Wah masa Allah mau manuk kok. Ya. Masa Allah. Padahal dari sisi itu kan kalau kita mempelajari hal itu pasti kan ada sesuatu atau petuah-petuah yang memang orang zaman dulu itu sanepan ya kan, sanepan dalam arti oh kowe ora oleh ngene, oleh ngene. Ya. Jadi gini mas, kenapa ada beberapa orang yang tidak percaya dengan hal itu ya, yang perkutut ada mistisnya. Ya memang karena tingkat kepekaan seseorang yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda mas. Oke, iya. Jadi alasannya itu. Jadi kayak gini mas ya, kita datang ke satu tempat, ya. misalnya berlima, kadang nggak semuanya itu peka. Betul. Ada cuma satu orang merasa, wah kok auranya kok. Ada yang merinding. Ada yang nggak biasa aja gitu kan. Ada yang sininya sampai kaku mas. Gitu. Ada yang kaku karena saking sensitifnya. Gitu loh. Udah nggak merinding lagi, kaku mas ini. Gitu. Ada. Jadi 5 kan, jadi ada yang seperti itu, ada yang merinding, ada yang udah kaku gini, bulu lehernya kaku ya. Ada yang lain biasa-biasa aja. Malah nggak ngerasain gitu ya. Malah nggak ngerasain. Jadi memang tingkat kepekaan manusia yang satu dengan manusia yang lain berbeda-beda mas. Tingkat kepekaan orang yang satu dengan orang yang lain berbeda. Itu secara untuk merasakan metafisika gitu ya. Gaib ya. Gaiban di dalam burung perkutut itu alasannya mas. Tapi seiring berjalannya waktu nanti kalau orang tersebut itu akan menangani sebuah tragedi atau sebuah insiden, ya orang tersebut mesti akan mulai klik itu loh. Entah itu kejadiannya menimpa keluarganya, saudaranya, atau teman atau tetangga, itu orang itu mesti kalau terbuka ya akan klik, oh ternyata benar yang disampaikan Mas Pilar, Mas Brio dan lain-lain gitu. Jadi memang itu tergantung kembali ke kita sendiri nih. Kita sendiri. Atau sugesti ya gitu mas. Kembali ke kita sendiri mas. Kembali ke kita sendiri karena seperti yang tak ceritain tadi bahwa tingkat kepekaan setiap orang yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda terhadap gaib mas. Terhadap kegaiban. Entah itu mulai bisa dirasakan dari dari auranya atau dari istilahnya dari tanda-tanda itu kan bisa dirasakan. Tapi memang tidak semuanya bisa mas itu. Ya, caranya mas, seandainya ya ada teman-teman, contoh saya lah, saya baru dapat perkutut dari Om Bioan, kita nggak tahu nih. Nah, aku pengennya yang netral aja lah. Kalau pengennya netral tuh triknya untuk supaya perkutut yang kita dapat itu orang nggak memolot atau nggak membuat hal yang negatif itu mas. Gimana tuh mas? Caranya gimana? Ya sebenarnya kan burung itu kan burung lokal ya, itu biasanya kan ada ya mas. Jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan ini supaya kita tidak terdampak efek negatifnya ya. Ya sebenarnya kita nggak bisa lepas dari ini mas. Jadi makanya ketika kita mendapatkan burung perkutut seperti ini, ya kita harus bisa belajar dari burung ini. Burung ini ketika kita rawat ada hal-hal positif yang berdampak ke kita enggak? Gitu. Jadi main rasa mas. Jadi setelah kita melihat mendapatkan burung perkutut ini, kita biasanya mudah emosi apa enggak? Gitu loh. Mudah sakit-sakitan apa enggak? Rezeki kita serta apa enggak? Terus kondisi di lingkungan keluarga sering pada marah-marah apa enggak? Jadi kalau enggak ya aman-aman aja mas. Aman-aman aja.
Kenapa? Karena biasanya yang bisa bikin seperti itu biasanya dari golongan jin ya. Karena jin itu kan elemennya api ya mas, sedangkan kita kan tanah. Itu loh, makanya di sini api itu kan biasanya kalau kita nggak kuat ya bikin kita mudah marah, emosi, rezeki seret, sakit-sakitan, ya kan, kerjaan jadi nggak beres dan lain-lain. Jadi nanti seiring berjalannya waktu si pemilik kan akan pakai rasa mas. Ini burungnya kok ketika tak rawat kok perasaanku nggak nyaman ya. Kok kondisiku jadi ekonomi jadi seret ya dan lain-lain. Nah, terus kebalikannya yang tadi mas, itu kan untuk ke yang hal positif ya. Nah, ada orang yang memang berburu yang negatif. Buat media pesugihan. Aku pengen golek manuk kutut sing istilahnya isine genderuwo atau pocong itu. Oke mas, ada tagnya mas. Kalau yang negatif saya nggak bisa ngasih tahu ya mas. Cuman ada beberapa orang yang mencari burung seperti itu dipakai buat media pesugihan jalur kiri ya. Masih ada ya? Ada, masih ada. Biasanya buat pesugihan jalur kiri. Jadi yang dicari yang negatif-negatif mas. Negatif-negatif. Ya tentunya kalau jalur kiri ya itu bertentangan dengan agama mas. Malah medeni mas. Malah medeni malah ya bisa kayaknya instan, tapi itu tidak bertahan lama mas. Gitu. Dan nanti akan berefek negatif ke keluarga. Jelas. Keluarga. Tuh, ada nggak orang yang pernah konsultasi ke Mas Pilar? Ada mas, ada. Gimana tuh mas? Karena gini loh, gini ya mas, sebenarnya saat ini memang saya jarang nangani scan ya, tapi setahun 2 tahun 3 tahun yang lalu banyak. 3 tahun yang lalu pas sebelum covid ya mas ya. Banyak. Itu banyak. Sebelum Jadi covid dan pas covid kalau nggak salah ya. Itu banyak banget yang minta scan burung perkutut. Terus permasalahan di dalam burung perkutut kan banyak. Bahkan ada loh burung perkutut itu burung perkutut itu mas, kalau dideketin gitu darahnya di burung perkutut ini bisa diambil mas, kering, dimakan sama gaib yang ada di dalam burung perkutut yang satunya. Udah, burungnya mudah mati. Ada. Itu yang negatif seperti itu. Serem ya? Serem. Itu biasanya kalau ada orang yang minta tolong itu burung yang kayak gini ya ini gaibnya tak pindah mas, tak pindah ke alam gaib. Tentunya atas izin Allah ya, atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tidak atas izin Tuhan Yang Maha Esa ya saya nggak bisa mas. Karena biasanya gaib yang tinggal di dalam burung perkutut ini negatif mas, memberikan efek yang kurang baik ke lingkungan. Tapi ada yang pengen punya burung seperti ini mas, buat gaya-gayaan. Ini loh aku punya burung perkutut. Ini kalau disandingkan biasanya banyak yang mati. Ya memang banyak yang mati mas, nggak cuma sekali 2 kali. Biasanya yang diambil itu darahnya kering Itu mas? Matinya kering, Benar-benar kering? burungnya mati kering. Ngeri kan? Itu berarti, nah kalau perkutut berarti bisa kita piara nih. Saya ada 1, 2, 3 lah. Dan ternyata saya awal-awal piara saya sampai 30 biji loh mas. 30, 25, balik ke 17, dan sampai saat ini 3 mas. Dan kembali ke apa yang orang tua bilang, ganjil. Jadi piara perkutut harus ganjil. Saya awalnya nggak percaya juga sih, masa harus ganjil. Ya akhirnya setelah berapa tahun, hampir 4 tahun lebih ini kan, 3 mas, ganjil. Apakah memang harus ganjil atau setiap orang beda-beda mas? Sebenarnya ganjil apa genap itu tergantung orangnya ya mas. Kalau peternak ya mas, itu ya faktor ganjil genap itu nggak diperhatikan mas. Tapi kalau kita memelihara personal ya, kita nggak ternak ya, kebanyakan orang Jawa itu meliharanya ganjil. Kenapa kok bilangan ganjil? Karena memang bilangan ganjil itu kan bilangan yang paling disukai oleh Allah ya mas. Ada 3, ada 7, pitulungan ya kan. Terus Pendowo 5,
di malam yang ganjil. Ganjil ya kan, wali 9, kesewelasan dan lain-lain lah. Jadi memang orang Jawa itu memaknai dari semua hal itu artinya ya? itu, jadi angka-angka itu kan punya arti mas. Oke. Punya arti Bagi orang yang paham. Tapi kan ada yang bilang melihara burung perkutut ganjil genap nggak masalah. Yo silahkan aja, kembali ke pribadi masing-masing. Hanya saja bagi orang yang punya punya pendalaman budaya tertentu ya biasanya ganjil. Kalau nggak ternak loh mas, kayak melihara personal itu banyak kan meliharanya Ganjil, jumlahnya ganjil. Karena emang di angka ganjil itu kan ada artiannya, ada doyonya kalau orang Jawa. Memang punya makna tersendiri. Punya makna sendiri. Nah kalau pelihara perkutut gini ya mas ya, boleh nggak sih mas pelihara perkutut? Terus kan ada orang yang sering ngetes uji nyali pelihara perkutut, taruh di atas terus dia tidur di bawahnya mas. Ya itu biasanya dipakai buat orang tersebut ingin ketemu sama yang tinggal di situ mas. Itu bisa tuh? Itu bisa dipakai cara seperti itu ketika orang itu tidak tahu nama gaib yang tinggal di burung perkutut. Tapi kalau udah tahu nama kodam gaibnya yang ada di dalam burung perkutut, nggak perlu tidur di bawahnya mas. Tinggal dijawab aja gitu loh. Tinggal istilahnya kalau orang Jawa dijawab Apakah itu harus pakai ubur rampai kayak kembang atau enggak mas. Hanya saja kita badannya harus bersih ya, terus membaca Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, niat sama Gusti Allah ya, Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita bisa ketemu sama eyang atau kiai atau ki yang ada di dalam burung perkutut. Bisa. Dan cara yang seperti ini menurut saya nggak bertentangan dengan agama gitu. Nah, ada lagi nih mas, dimandiin kembang. Dimandiin pakai kembang di malam-malam tertentu atau gimana itu. Kan nggak apa-apa, kasihan tuh kadang malam-malam. Ada yang seperti itu. Jadi harapannya kan memang si burung ini bisa mendapatkan aura positif dari kembang itu mas. Tapi biasanya kalau saya ada orang yang seperti itu, tak saranin jangan lupa setelah dimandikan diloloh pakai jamu. Kasihan ya, biar badannya anget. Iya. Jadi modelnya itu memang boleh dimandiin tengah malam. Cuman diloloh jamu ya. Biar kalau kencur anget. juga boleh mas. Kalau saya lebih menyarankan jamu-jamu yang sudah ada itu mas. Gitu aja ya. Itu lebih banyak nutrisinya kan, itu lebih bagus. Oke mas, kan banyak teman-teman ini kan yang baru-baru memulai, kan kadang kasihan juga kan mas. Iya. Keblondrok, apalagi keblondrok dari perkutut yang mencari lucu-lucu nih mas. Yang mencari mistisnya. Ya biar nggak keblondrok ya, itu biasanya gini mas, kita beli burung perkutut ke orang yang ini orang istilahnya bisa dipertanggungjawabkan apa enggak gitu loh. Kita bisa melihat kredibilitas orang ini gitu. Kalau kita, soalnya gini mas, kalau menilai burung perkutut itu hanya dari fisiknya saja atau katurangganya saja, itu masih belum final mas. Kebanyakan penjual itu biasanya hanya menjelaskan fisiknya. Ini loh burung perkutut dengan katuranggan seperti ini, tuahnya buat ini. Nah kalau orang itu nggak tahu sampai dalemannya ya mas, sampai dalemannya, nggak bisa menceritakan sampai dalemannya, ya orang itu biasanya bukan orang yang memang ahli di bidang perkutut yang ada mistisnya mas gitu. Atau yang outputnya mas, contoh outputnya dalam artian perkutut ini bisa buat ini, bisa buat ini ya. Gini mas, kalau orang itu bisa memberikan
pertanggungjawaban atas apa yang dia sampaikan, ya silahkan. Misal burung perkutut ini dalemannya ini bisa melancarkan rezeki, ya kalau bisa melancarkan rezeki ya apa yang uang yang istilahnya si pembeli, kalau orang yang menjual burung perkutut ini ya mas, ini harus bisa mempertanggungjawabkan gitu loh, kalau burung ini bisa melancarkan rezeki misal. Jadi uang yang dipakai buat maharin ini ya setidaknya harus bisa cepat balik mas, harus bisa ngasih garansi seperti itu. Mas, perkutut ini tuahnya buat kerezekian. Ya kalau buat tuahnya buat kerezekian ya uang yang dipakai buat maharin ini ya harus dalam waktu nggak lama harus bisa balik. Kan gitu, harus ada pertanggungjawaban. Harus ada pertanggungan jawaban sama si penjual mas. Nah kalau yang katuranggan mas, kan banyak juga tuh. Nah kalau katurangan biasanya gini mas, nah gini loh, memang harus jeli ya mas, harus hati-hati. Jadi kalau kita membeli burung perkutut apalagi di media sosial itu kan rawan dengan penipuan mas. Kalau saya mas, kalau aku itu kalau mau membeli burung perkutut katuranggan ya itu sebelum dibeli ya harus di video call mas, barangnya ada apa enggak, bener gak? Iya, teknologi canggih ya. Dicek, karena kalau hanya cuman modal foto terus di komen terus ngobrol lewat chat WA banyak mas kasus penipuan. Jadi harus di video call, ada barangnya apa enggak gitu loh, jadi biar nggak ketipu. Jadi gini mas, nomor saya itu kan dipakai orang yang tidak bertanggung jawab buat nipu mas. Banyak korbannya mas, banyak penipu perkutut putih kapas. Padahal perkutut putih kapas saya sangat jarang sekali jual mas. Jadi ada orang yang memakai logo pilar perkutut, ya logo itu dipakai buat menipu orang, sehingga banyak korban-korban itu yang menghubungin saya mas. Jadi ya efeknya ya saya sering dikata-katain, mas aku udah transfer kok tiba-tiba nomorku diblokir. Terus tak tanyain lah nomor yang mana, karena nomor pilar perkutut cuma yang ini, cuma satu, yang belakangnya 3939. Jadi ya kalau memang saya nipu ya tolong buktikan chatnya itu loh, chat WhatsAppnya dari WA ini gitu loh. Ya orangnya ya nggak bisa buktiin karena memang nomor WA-nya berbeda mas. Biasanya kayak gitu tuh sindikat ya mas. Jadi make nama dengan nama yang berbeda tapi aslinya cuma satu orang 2 orang. Jadi memang banyak penipuan ya mas ya. Banyak penipuan. Jadi harus jeli ya. Jadi kalau teman-teman mau beli burung perkutut di media sosial setidaknya harus video call. Itu yang dari jenis semua perkutut mas ya. Terus kalau pengen beli burung perkutut yang teman-teman ingin membeli burung perkutut yang istilahnya yang ada mistis-mistisnya ya mas, yang ada mistis-mistisnya ya teman-teman harus lihat dulu orangnya ini. Orangnya memang apakah orang yang jual burung di kios atau orang yang memang fokus jual perkutut bertuah gitu loh, atau orang yang lain lah. Orang yang lain kan banyak mas. Jadi memang harus lihat ini orangnya masuk ke spesifik yang mana gitu loh, yang menyediakan burung ini, yang menjual burung ini gitu. Biasanya kalau kita membeli burung perkutut yang ada mistis-mistisnya mas, ya kita harus tanya, mas ini dalamnya namanya siapa. Kalau bisa mbak saya dikasih tahu. Kalau orang itu nggak bisa mengasih tahu ya berarti ilmunya belum sampai ke situ, tingkatan keilmuannya belum sampai ke situ mas. Tapi kalau sudah tahu, bisa mengasih tahu namanya, terus kalau ingin bertemu dengan gaib yang ada di dalam burung perkutut ini caranya seperti ini mas, caranya seperti ini, nah maka kan dikasih tahu mas seperti itu. Betul ceknya ya. Ada caranya. Jadi biasanya itu kan apa yang disampaikan orang itu kan kita bisa menilai, kita kan nggak bodoh ya mas, gitu mas. Oke mas, jadi itu yang paling simpel gitu aja mas ya. Simpel gitu aja. Kalau pengen tidak tertipu ya, kalau membeli burung perkutut yang pertama bisa di video call. Terus kalau mau nyari burung yang suka sama mistis-mistisnya ya ngomongin mistis langsung mati lampu mas, menarik ya. Oke kita lanjut video berikutnya karena cuaca. Sentri.
karena mati lampu. Wah, disentri nganggo ada uye sentri ya. Dua closing ya. Iya. Ini ada bintang tamu. Wah. Langsung mati lampu. Tiga closing. Ya, Lampu jauh ya? Lampu jauh. Rada mundur. Lampu jauh. Lah kita lampu jauh kan. Oh ya wes. Monggo Mas, closing Mas. oke, mungkin itu dulu ya. Kita bahas sesuatu yang lain next berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Karena mati lampu. Pas ngomongin mistis mati lampu. Gak kelihatan.